Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita jawab pertanyaan. Dari Ibu Hairun Nisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh jika ada 3 orang bersaudara masing-masing melakukan kurban untuk almarhum ayahnya di tempat mereka masing-masing beda provinsi? Tentang masalah hukum berkurban untuk orang meninggal dunia, dalil yang pertama mengatakan boleh ketika Nabi memotong kurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah kurban ini dari Muhammad dan untuk ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawatullah alaihim. Padahal ketika menyembelih itu Khadijah sudah meninggal. Itu menunjukkan bahwa kurban itu sampai untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dalil kedua, ketika Nabi menyembelih kurban itu, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal ketika itu sebagian umat Muhammad SAW sudah meninggal. Kurban ini kan di Madinah. Sahabat yang meninggal di Makkah, Ibu Sumayyah, Ibu Ammar bin Yasir meninggal dunia. Katanya, ya Allah, kurban ini untuk umat Muhammad. Padahal umat Muhammad SAW sebagian sudah meninggal. Itu menunjukkan sampai. Itu diantara dalil ulama yang mengatakan kurban sampai untuk orang meninggal dunia. Jadi kalau anaknya tiga membuat, apakah sampai 3-3? Sampai, tak ada batasan. Selama tak ada dalil membatasi, maka kita tak boleh batas. Baik sekali bapak ini dapat. Jadi intinya masalah amal anak, semua amal perbuatan baik anak sampai ke orang tua. Itulah makna waladun solihun yad'u lahu. Anak soleh. Kenapa di situ hanya disebut doa? Doa mewakili yang lain. Amal-amal anak sampai kepada orang tua. Ditambah lagi diniatkannya untuk orang tua, 2 kali dapat. Kedua, Ibu Siti Faridah. Ustadz, jika seorang guru PNS gaji setiap bulannya sudah dizakati, disisihkannya beberapa untuk ditabung, bertahun-tahun mencapai 1 nisab, apakah tabungan tadi wajib dikeluarkan kembali zakatnya? 2020 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember. Kemudian dapatnya gaji pada bulan Januari 4 juta. 4 juta. Semua lah udah campur-campur segala macam. Maka dia keluarkan tiap bulan 100.000. 2,5%, 100.000. 1 tahun 1.200.000. Nah, tentang masalah ini, 1, pendapat yang mengatakan tidak perlu haul. Kenapa tak perlu haul? Karena hadis tentang haul itu ada rawinya yang dhaif. Kalau hadis itu dhaif tak bisa jadi dalil hukum. Itu pendapat pertama. Yang kedua, kalau dia pakai haul juga, maka boleh mengeluarkan zakat sebelum masa haul. Namanya ta'jiluz zakah qabla awaniha. Ta'jiluz zakah qabla awaniha. Boleh mendahulukan zakat sebelum masanya. Jadi sebetulnya ini termasuk kategori dua-dua bisa dipakai. Saya tak mau pakai haul, berarti pendapat yang pertama, karena hadis tentang haul itu dhaif, kata Syekh Qardawi. Yang kedua, saya tetap pakai haul. Kalau kau pakai haul, tetap juga kau keluarkan duluan, maka mengeluarkan zakat sebelum masanya. Kalau pakai haul itu begini, 85 gram emas kali 500.000, 42.500.000. Jadi kalau pakai sistem haul itu, tunggu dia 42.500.000. Kapan itu terjadinya 42.500.000? 42.500.000 sehari setelah Idul Adha. Berarti 11 Zulhijjah 1441. Pada sehari setelah Idul Adha saya cek tabungan saya Pak Ustadz, 42.500.000, 85 gram emas.
dia baru wajib mengeluarkan 2,5% itu adalah pada tanggal 11 Zulhijjah tahun 1442. Apakah dia keluarkan lagi? Tidak, karena sudah dia keluarkan duluan. Itu yang disebut dengan ta'jiluz zakah qabla awaniha. Tapi untuk tahun ini saja. Untuk tahun berikutnya, oh kalau gitu zakat itu dikeluarkan tiap tahun atau sekali seumur hidup? Tiap tahun. Makanya kita punya catatan tersendiri, khusus catatan tabungan. Catatan tabungan kita mesti keluarkan tiap tahun. Bukan asal udah keluar sekali, tidak lagi. Yang zakat dikeluarkan sekali, setelah itu tak keluarkan lagi, itu adalah zakat huli, perhiasan. Rantai, gelang, anting, perempuan, kumpulkan semua, dihitung berapa, keluarkan 2,5% sekali seumur hidup. Bagi pendapat yang mengatakan ada zakat perhiasan. Tentang zakat perhiasan ini, pendapat pertama, sekali seumur hidup. Tentang zakat perhiasan. Dua, tidak ada zakatnya, sekali pun tak ada. Sampai nisabnya 200 misqal. Yang zakat emas biasa normal 20 misqal. 20 misqal sama dengan 85 gram. Kalau 200 misqal berarti 850 gram. Sekilo kurang seon setengah. Jadi kalau ada orang Pekanbaru ini rantainya sekilo kurang seon setengah. Kalau pergi undangan begini ya. Nah, itu baru keluarkan zakat. Kata pendapat yang kedua. Kata pendapat yang kedua, perhiasan emas perempuan tidak ada zakatnya sampai beratnya 200 misqal, baru kena zakat. Tapi saya lebih condong pada pendapat yang pertama. Untuk perhiasan, hitung aja semua, keluarkan sekali. Kalau perempuan itu perhiasannya tak terlalu banyak, saya condong pada pendapat pertama. Tapi kalau perhiasannya banyak, saya condong pada pendapat kedua. Loh, kok Ustaz nggak konsisten? Karena kalau menunggu 850 gram, dia tak akan berzakat. Karena sikit emasnya. Ya, sebesar kutil. Tapi kalau bagi orang yang bogo limpangan emasnya, asal dibuka lemari, bongkah-bongkah, itu bagus keluarkan setiap tahun, karena banyak. Bagaimana orang itu berzakat? Itu yang paling penting. Ibu Eni Rosita, Ustadz, apakah wanita berhijab cadar suaranya harus lemah lembut seperti pegawai bank melayani nasabah? La takhda'na bil qaul. La takhda'na. Asal kata takhda'na khudu'. Khudu' artinya tunduk. Kalau bahasa kitanya tunduk, itu bahasa kitanya suara mendayu-dayu. Tak boleh suara mendayu-dayu. Baik bercadar, berjilbab maupun tak bercadar, maka perempuan secara umum la takhda'na bil qaul. Janganlah kalian hai perempuan bersuara mendayu-dayu. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Begitu mendengar suara mendayu-dayu itu dia langsung error. Biasa aja. All of our passenger, seluruh penumpang harap menggunakan ikat pinggang. Jangan, tak perlu mendayu-dayu. Eni Rosita. Pak Fadlandi, Ustadz, apa hukumnya seorang imam membaca takbiratul ula dengan bacaan Allahu Akbar? Batal salatnya. Allahu Akbar, batal salat. Mesti takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Adapun yang terdengar oleh makmum Allahu Akbar, makanya ini yang salah nih makmum atau imam, harus dikonfrontir ini. Kalau makmumnya yang ngelapor, nanti coba tanya imam, Pak Imam, ya Bapak kemarin sholat kenapa Allahu Akbar? Enggak, kata dia, aku Allahu Akbar, makmum. Itu. Jadi oleh sebab itu kalau terjadi begini-begini nih, harus dikonfrontir, duduk bersama, hadapkan dia. Ini imam, ya. Bapak, coba takbiratul ihram. Allahu Akbar. Oh. Makanya supaya jangan menimbulkan fitnah, ada masalah-masalah itu jangan dibuka di depan ustadz waktu pengajian.
Tapi mungkin ustadz, jamaah yang mendengar dengan imam. Nah, langsung 6 mata. Takbir Pak Imam. Allahu Akbar. Ada? Nampak kau dah? Oh ya, saya salah selama ini Pak Ustadz. Selama ini saya mendengar dari belakang, tak nampak saya. Allahu Akbar. Banyak kadang kita mendengar Sami Allah. Mana liman hamidah nih? Mungkin Sami Allahu liman hamidah. Jangan menggunakan kata multi interpretasi. Jangan menggunakan istilah multi interpretasi. Nanti diinterpretasikan orang lain. Jangan menggunakan lafaz-lafaz, cara-cara yang menyebabkan orang lain berpikir lain. Orang yang nggak kenal kita. Kalau orang kenal sama kita, senang. Imam masjid, ya umum-umum saja, tak usah. Yang biasa, dari mulai gerakan, mulai baca ayat, biasa. Ada kawan saya, dulu sama-sama juri MTQ. Kata dia ada imam dekat rumah dia itu, kalau macam walad itu dibuang dulu ke kiri. Walad. Terus apa yang kau lakukan di belakang? Ku tangkap pula di belakang. Biasa aja, tak usah dibuat-buat. Baik gerakan maupun bunyi dan lain sebagainya. Karena nanti akan menimbulkan fitnah. Dan bagi orang yang ragu, dia mesti in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, klarifikasi. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Jangan kemana